bunganya akan tumbuh subur. Nah, jadi dasar yang pertama, mengapa kita perlu menjaga kesucian hati? Hati merupakan tempat melekatnya iman. Umpamanya bunga dengan potnya, tanahnya. Kalau seandainya tanah tempat menanam bunga itu subur, otomatis bunganya akan tumbuh subur. Tetapi kalau tanahnya gersang, bunganya pun bahkan mati. Nah, kan? Hidup sogan mati tak mau, rempengan kata orangnya kan. Nah, jadi inilah perumpamaan macam mana iman dengan hati, seperti bunga dengan tanahnya. Jadi macam mana iman supaya tumbuh subur? Maka hati perlu dijaga kebersihannya. Mengapa? Karena iman tidak akan pernah tumbuh dengan sempurna di dalam hati yang kotor. Ya kan Bu? Makanya kadang kita tengok ada juga orang yang sholatnya rajin, tapi suku juga menyakiti orang. Hah? Ini menunjukkan iya kan? Berarti imannya tidak mau tumbuh dengan sempurna. Walaupun rajin ibadah, tetapi mau juga melakukan yang dilarang. Baca kamu ndak hatinya saja, tak peduli dia sakit hati orang lah. Yang penting suka hatinya baca. Padahal ya kan, ini merupakan cermin hati seseorang belum bersih. Mengapa? Karena dia walaupun rajin ibadah, tapi tak bisa dia menjaga lisannya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau iman ingin tumbuh dengan subur, maka jagalah hati dari segala macam yang dapat merusak hati itu sendiri. Mengapa? Karena iman yang sempurna tidak akan mau tumbuh di dalam hati yang kotor. Iman yang sempurna hanya akan tumbuh di dalam hati yang itu dia dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, kita baik dalam beribadah ataupun dalam menjalani hidup ini harus didasari oleh rasa ikhlas. Beribadah juga harus ikhlas, semata-mata karena Allah. Puasa ya kan semata-mata karena Allah. Jangan pula hendak diketahui orang ya kan, dia puasa, tengoknya orang sedang makan di lokatinya. Nah, lama makanlah kau. Enggak, lagi puasa. Nah, ya kan, lagi puasa. Tapi tak tahu lah pula entah apa niat dia ya kan mendekati gitu. Jadi kalau tadi niatnya pulanya supaya tahu orang, oh dia ni rupanya puasa. Berarti dia beribadah tidak ikhlas, ingin dekat dengan orangnya begitu. Hah? Yang menawarinya pun lucu. Mengapa, Bu? Dia tak tahu pula kan itu yang puasa. Puasa sunat dicerita yuk. Iya puasa sunat maksud saya. Kalau puasa wajib pula menawarkan makan. Betul. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dalam hidup ini baik beribadah ataupun jalan menjalani hidup ini kita dituntut harus ikhlas. Hidup ini pun harus ikhlas. Jangan ria. Ini kadang kutip apalagi di Facebook ya kan. Segala yang dilakukan tuh ingin kali supaya nampak orang. Penghabisannya membakar sampah pun dia kan masuk Facebook juga. Hah? Timbang beribadah ya masuk Facebook juga ya kan. Tak apalah sebenarnya kita harus apa yang kita lakukan itu tak apalah harus ketahui orang. Karena kiri kanan sudah tahu ya kiri kanan, laporkannya sama Allah. Si anu melakukan ini. Apa harus di-Facebookkan. Tapi jangan ibu-ibu Allah Ustaz pun begitunya. Mengapa dia kami itu pala? Ini tak paksa. Jadi jangan ibu-ibu anggap aku ini apa namanya? Untuk hura-hura apa kan? Membilangkan saya dia pun begitu, tidak. Tak paksa. Sekarang kalau tak aku buat begini, apa buktinya kata orang tuh kau masuk? Tak ada, mana buktinya? Ajab aku, mana rekamannya, mana videonya? Apa nak aku tunjukkan kau tak aku rekam? Jadi aku rekam tak paksa. Ini tak paksa ya.
Jadi ibu-ibu sekalian, hidup ikhlas ini kita harus, segala kebaikan kita tidak pala harus dilakukan, tidak harus diketahui orang. Yang penting kita laksanakan itu demi lillahi. Jadi ikhlas itu hanya akan tumbuh di dalam hati yang bersih. Hati yang kotor tidak akan pernah tumbuh sifat. Makanya orang yang suka memfacebookkan apa saja perbuatannya, ini berarti ciri-ciri hatinya kurang bersih. Apa? Karena dia selalu ingin diketahui orang. Sifat ikhlas hanya akan tumbuh dalam hati yang bersih. Itu alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam sholat kita dituntut supaya hati kita ikut melaksanakan sholat, ya kan Bu? Kita dalam melaksanakan sholat itu kan hati supaya ikut, dia dituntut hati itu ikut melaksanakan sholat. Jangan pula udah salam hati baru takut, Pak, udah salamnya tak isodahnya dah ruku, tak ninda sahnya udah rokat kabar. Jadi begitu kita mengangkat usolli ini, hati harus segera ikut. Begitu kita mengucapkan Al-Fatihah, sadari bahwa kita tuh sedang mengucapkan Al-Fatihah.